Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat berjumpa lagi dengan channel pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Apakah adik-adik semua dalam keadaan sehat? Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Oleh karena itu, mari kita ikuti pembelajaran kali ini dengan penuh semangat. Sebelum memulai pelajaran, mari kita persiapkan alat tulis dan buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4 halaman 11 tentang pelajaran kedua tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Yang pertama, mari kita bahas tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penguasa alam raya ini dan seisinya. Ciptaan Allah adalah yang ada di langit, bumi, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lainnya. Bagaimana kita mengenal Allah? Kita dapat mengenal Allah melalui alam semesta, Al-Quran, dan nama-nama Allah atau Asmaul Husna. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, mengenal Allah melalui alam semesta. Seorang sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa arti beriman itu?" Rasulullah menjawab, "Beriman artinya percaya kepada Allah." Beriman atau iman artinya percaya. Percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan semesta alam. Beriman kepada Allah artinya percaya kepada Allah. Bukti adanya Allah adalah adanya alam semesta dan semua isinya. Al-Quran telah menjelaskan adanya Tuhan dan namanya. Adanya alam semesta termasuk bumi yang kita huni sekarang ini adalah bukti adanya Tuhan. Alam semesta ini berisi benda-benda. Di dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam terdapat benda mati, benda yang tak bisa bergerak, bertumbuh, berkembang, dan bernafas. Juga ada yang disebut sebagai benda hidup, yaitu benda yang bisa bergerak, bisa bertumbuh, berkembang, dan bernafas. Semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya yang kedua, mengenal Allah melalui Al-Quran. Amati dan ceritakan gambar beserta ayat Al-Quran berikut. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'iduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Itulah Allah, Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu. Quran surat Al-An'am ayat 102. Ayat Al-Quran di atas mengenalkan kepada kita bahwa Allah adalah Tuhan kita satu-satunya. Dialah yang menciptakan dan memelihara segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Jadi kita wajib menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya yang ketiga, mengenal Allah melalui Al-Asma Al-Husna atau Asmaul Husna. Untuk bisa mengenal sesuatu biasanya melalui namanya. Demikian juga mengenal Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang baik atau dikenal dengan Al-Asma'ul Al-Husna atau Asma'ul Husna. Nama Allah itu banyak, tetapi yang diperkenalkan oleh Allah kepada manusia hanya 99 melalui perantara wahyu, yaitu Al-Quran. Mari kita bahas di antara Asma'ul Husna. Ada yang kita bahas ada 3, yaitu yang pertama Al-Basir. Al-Basir artinya Allah Maha Melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melihat apa saja sampai hal sekecil-kecilnya. Tidak ada yang luput sedikit pun dari pandangannya. Yang kedua Al-Adil. Al-Adil berarti Allah yang Maha Adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala
menempatkan semua manusia sama di hadapannya. Tidak ada yang ditinggikan hanya karena keturunan, kekayaan, atau jabatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan seseorang hanya karena ketakwaannya. Takwa artinya mengerjakan yang diperintahkan Allah dan menjauhi yang dilarangnya. Kemudian ayo kita baca ayat berikut ini. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Berikutnya Asmaul Husna yang ketiga, Al-Azim. Al-Azim artinya Allah Maha Agung. Hanya Allah yang Maha Agung yang tidak membutuhkan pertolongan. Dia yang memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Manusia membutuhkan pertolongannya dan membutuhkan pertolongan orang lain. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Dengan memahami sifat Allah Al-Azim, maka kita akan selalu mengagungkan tanda-tanda kebesarannya dengan cara melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Mari sebelum kita melanjutkan pelajaran, mari kita bernyanyi Aku beriman kepada Allah dengan lagu Indung-Indung atau syair Abu Rifqi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Aku beriman kepada Allah, hanya Dia yang Maha Kuasa. Aku beriman kepada Rasul, pembawa risalah kebenaran.